Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini saya akan bercakap tentang tadabbur beberapa ayat berkaitan dengan merdeka dan bagaimana mensyukuri dan melaksanakan amanah kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam yaj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah wa it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. La uqsimu bihadzal balad. Aku, kata Allah, bersumpah dengan negeri ini. Ingat, negeri adalah tanah tempat kita di mana kita berada. Dan Allah telah bersumpah dengan negeri, walaupun kalau tafsir bihadzal dengan negeri Mekah sebagai simbol, sebagai lambang semua negeri di muka bumi. Negeri ini adalah amanah Allah. Negeri ini adalah nikmat Allah. Allah berikan kepada manusia dengan sebuah pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu bihadzal balad. Dimanapun kita berada, di negeri manapun kita berada, negeri itu amanah Allah. Negeri itu adalah nikmat Allah berikan kepada manusia untuk menerokanya, mengurusnya, menjadikannya sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia negeri di depan Allah. Mulianya setiap tanah di depan Allah. Karena setiap tanah adalah nikmat daripada Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jengkal tanah dimanapun engkau berada, baik di Malaysia, Indonesia atau Mekah sama. Karena Islam tidak mengenal kawasan teritorial. Islam tidak mengenal negara. Islam hanya mengenal bumi Allah.
Dan di mana engkau berada, di ayy ardin tata fa anta mas'ulun bi islamiha, di bumi mana engkau berada, engkau bertanggung jawab kepada Allah bagaimana menegakkan perintah Allah di bumi tersebut. Ini konsep kita dengan negeri, konsep kita dengan di mana kita berada. La uqsimu bihadzal balad, kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Khalifah, orang yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk meneroka bumi, mengurus bumi, mempergunakan negeri di mana kau berada, dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau halal. Setiap manusia Allah berikan kebebasan, setiap manusia Allah berikan dia kemampuan, setiap manusia Allah berikan dia petunjuk untuk meneroka, mengurus bumi tersebut. Siapapun dia depan Allah, sama dia hamba Allah, anta hillun, engkau boleh buat apa saja, merdeka, berbuat apa saja. Jadi kita semua merdeka dengan negeri kita, dengan negara kita. Tidak ada penyembahan manusia dan manusia, tidak ada yang ada penjajahan makhluk dengan makhluk. Yang ada hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu merdeka? Bebas daripada makhluk dan hanya kepada Khalik. Merdeka adalah bebas kita daripada semua sistem makhluk, dari semua manusia, dari semua hawa nafsu, dari semua apapun bentuk tradisi. Yang ada hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Jadi bukan merdeka daripada Allah, bukan merdeka daripada agama, merdeka daripada segala macam yang akan merusak manusia. Hawa nafsunya, perasaannya, tradisinya, segala sistem yang ada pada dirinya, yang ada hanya dia dengan Allah bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Nikmat terbesar adalah nikmat kemerdekaan. Sampai dalam agama pun kita merdeka. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sampai dalam agama pun kita merdeka. Kenapa? Kata waqul haqqan min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran hanya ada pada Tuhan engkau. Kalau engkau nak kafir, beriman, silakan beriman. Nak kafir, silakan kafir. Merdeka. Kebenaran datang daripada Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang berkehendak, dah ada beriman. Siapa yang berkehendak, dia kafir, terpulang dia. Allah bagi potensi, Allah kepada manusia potensi kemanusiaannya dengan akal segala macam, dengan alam potensi alamnya. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada manusia untuk meneroka alam. Hanya saja Allah tidak memaksa manusia. Allah memberikan kepada manusia pilihan, kemerdekaan untuk memilih. Itulah merdeka sebenarnya, kemerdekaan untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa berkenan beriman, berimanlah dia. Kalau dia tidak kafir, kafirlah dia. Allah tak kisah. Inna hadainaus sabila. Allah berikan kita satu petunjuk, jalan sudah ada depan kita. Imma syakiran wa imma kafura. Engkau boleh orang yang bersyukur dengan petunjuk atau orang yang ingkar dengan petunjuk. Itu surah Al-Insan ayat 3. Semua orang bebas memilih
apa yang diinginkannya di dunia ini. Semua orang merdeka untuk berbuat apa saja di muka bumi ini. Kenapa? Anta hilal bihadal balad. Tetapi ingat, kebebasan manusia, kebebasan yang bertanggung jawab, itu beda kita dengan orang kafir. Kebebasan manusia, kebebasan yang memiliki akibat. Karena kita makhluk Allah, manusia khalifah Allah, maka semua yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Al-Muddatsir ayat 38. Inilah bezanya kita dengan orang kafir. Orang kafir merdeka berarti berbuat apa saja tanpa resiko. Orang kafir merdeka berarti berbuat apa saja dengan hawa nafsu. Orang beriman merdeka boleh buat apa saja tapi ada tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada waktu Nabi Adam diberi amanah, hai Adam, aku bagi kau kewajiban. Kalau kau berbuat baik, akan dapatlah kehidupan yang sebaik-baiknya di akhirat nanti. Kalau kau berbuat buruk, maka akan dapatlah siksa seberat-berat di akhirat nanti. Dan Nabi Adam memilih amanah tersebut. Dua pilihan, baik atau buruk. Kalau gunung tak nak menerima amanah, langit tak nak menerima amanah, semua alam tak menerima amanah, manusia menerima amanah. Kenapa? Karena manusia ada akal. Kalau akal dipakai, pasti manusia akan memilih yang baik. Jadi memilih bukan bebas, memilih bertanggung jawab terhadap pilihan. Dan kalau orang punya akal, maka dia akan memilih yang baik sehingga akan dapat kehidupan lebih baik. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia salah memilih, akibatnya, risikonya akan dapat sengsara, azab selama-lamanya. Khalidina fiha, dan neraka pun kekal selama-lamanya. Ada dua pilihan. Ini konsep wa anta hilun bihadzal balad. Kenapa? Berarti kita merdeka, kita ini sebagai ujian, merdeka sebagai cubaan, dugaan. Allah berikan kebebasan mutlak, sila buat apa saja, aku tengok engkau, tapi ingat aku ada di sana. Engkau akan datang kembali. Maka kenapa ayat saja misalnya wa anta hilal bihadzal balad, ada akibat dunia, akibat akhirat. Apa akibat dunia? Wa walidun wa ma walad, dan demi orang tua engkau dan demi anak engkau. Apa maksud ayat ini? Anta hilul bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Engkau bebas melakukan apa saja di negeri ini, tapi ingat, semua apa yang kau lakukan ada akibat generasi demi generasi. Apa saja engkau lakukan di bumi Allah, wa walid, akibat orang tua engkau, wa ma walad, dan akan terkena kepada anak cucu engkau. Hidup adalah berbuat dan tanggung jawab dengan akibat-akibat. Jadi pengurusan negeri, kalau salah mengurus, akibat generasi akan salah. Kalau betul mengurus, generasi betul akan lebih baik. Ini semua akibat. Ya Allah, berikan siapa yang orang kau merdeka, boleh merdeka, tapi harus dengan petunjuk Tuhan, bukan dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu, akibatnya akan rusak negeri, rusak keturunan, rusak generasi. Tanggung jawab depan Allah.
Kalau engkau mengurus negeri dengan petunjuk Allah, akan menjadi orang yang soleh, orang yang muslih, dan akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh akan datang. Ini konsep sangat penting dalam berpikir terhadap kemerdekaan. Kenapa? Karena akibat apapun yang kita lakukan mempunyai akibat pada orang lain. Maka bagaimana Nabi Sulaiman bersyukur dengan nikmat? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk dapat beramal soleh sebagai tanda cara syukur kepada Tuhan daripada kedua orang tuaku sampai anak cucuku. Jadi kebebasan harus dipergunakan untuk melakukan amal soleh, bukan kebebasan dilakukan untuk membuat apa suka-sukanya. Tak ada suka-suka. Lawan soleh, zolim. Kalau engkau ikut hawa nafsu, kezoliman engkau lakukan di muka bumi. Kalau engkau ikut petunjuk Allah, amal soleh yang kau lakukan di muka bumi. Malah dalam surah Al-Ahqaf 15, wa aslih li fi dzurriyyati. Doa yang sama, an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wal amala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Jadi kemerdekaan hasil lakukan dipergunakan untuk beramal soleh yang dapat memperbaiki generasi akan datang. Karena kita diberi Allah amanah untuk mengurus bumi. Jangan sampai bumi rusak di tangan kita, tapi bumi akan tambah baik di tangan manusia. Ingat ya, bumi ini amanah, tanah ini amanah, kekayaan bumi amanah, semua alam amanah. Dan Allah berikan kepada orang Islam kawasan Nusantara amanah yang terbesar dan paling hebat di muka bumi. Bayangkan negeri yang 12 jam siang, 12 jam malam, di mana di dunia? Siang engkau pakai selama malamnya 12 jam, malam 12 jam. Buat apa saja boleh. Negeri lain ada kadang-kadang 4 jam, ada 6 jam malam atau siang. Kalau sangat panas, sangat tak dapat kerja. Sejuk, sangat tak dapat kerja. Tengok. Kita di Nusantara 12 jam siang, 12 jam malam. Cuaca yang paling indah dan nikmat di dunia Allah beri untuk kita. Apa kau buat hari ini? Itu baru cuaca. Tanah Nusantara, tanah yang kaya segala macam benda. Apa tak ada dekat Nusantara? Minyak ada, besi ada, emas ada, sampai litium ada, uranium ada. Tak ada negeri lebih kaya daripada Nusantara. Apa kita buat? Kalau Allah tanya kepada kita, hai manusia Melayu, aku bagi engkau tanah yang subur, udara yang nyaman, cuaca yang enak. Apa engkau buat? Apa soal dapat jawaban kita? Aku ibadah Tuhan, alhamdulillah. Tugas khalifah engkau buat tak? Tugas ibadah engkau selamat. Tugas khalifah, kerana setiap tanah aku tanya apa yang kau buat. As'alunaka ya anin na'im. Semua nikmat aku tanya. Berat. Kalau kita merdeka, lakukan sesuatu di negeri ini dengan petunjuk Allah. Kalau kau tak lakukan, Allah soal engkau dengan kedudukan posisi masing-masing. Yang rakyat ditanya sebagai rakyat, yang pemimpin saya sebagai pemimpin, yang raja saya sebagai raja, semua akan ditanya posisi masing-masing. Karena anta hilun bihadal balad wa walin wa mawalad. Bekas, bukan mudah sebetulnya.
Maka apa kita buat harusnya innal arda yarisuha ibadi salihun. Anbiya 105. Bumi ini kami wariskan hanya untuk hamba kami yang soleh. Sudah solehkah kita? Bumi ini kami wariskan, kami berikan untuk mengurusinya, untuk amanahnya hamba yang soleh. Soleh ada dua pengertian, soleh dunia, soleh akhirat. Soleh akhirat engkau beriman kepada Allah. Soleh dunia engkau bekerja sekuat tenaga. Ini kewajiban. Kenapa? Maka karena kita hanya hamba yang soleh, maka Allah berkata kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah jadikan manusia di dalam kepenatan. Karena bumi Allah wariskan kepada kita. Untuk mengurus bumi bukan main-main, bukan dengan malas, bukan dengan hiburan, dengan kesungguhan. Fi kabad. Allah tanya kita, fi kabad, dengan kesungguhan apa yang kau buat dengan bumi ini? Engkau soleh tak? Orang tak pakai waktu tidak soleh, orang tidak rajin tidak soleh, orang tidak sungguh-sungguh tidak soleh. Hari ini bumi diberikan kepada orang beriman yang soleh, tapi cari beriman soleh tak dapat. Terpaksa bumi dia berikan kepada kafir yang soleh, kafir yang kerja keras, kafir yang sungguh-sungguh. Kena cari orang beriman yang sungguh-sungguh tak ada. Saya buat sebuah gambaran. Kita nak buat sebuah rumah. Ada tukang rumah, arkitek muslim, tapi rumah tak selesai. Ada arkitek kafir, rumah selesai tepat waktu. Mana engkau berikan? Pasti engkau berikan kepada kafir yang arkitek yang tepat waktu, rumah jadi. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah kehidupan. Ini janji Allah. Maka pada waktu Nabi Muhammad di Madinah, sahabat yang soleh, Madinah Allah berikan dunia. Waktu masuk Umayyah, diberikan Umayyah Damaskus. Waktu Abbasiyah diberikan Baghdad, menguasai dunia. Waktu Andalusia hebat, Muslim di Andalusia hebat, diberikan Andalusia menguasai dunia. Lepas itu mana? Mana orang Muslim yang dapat berkuasa di muka bumi dengan benar, dengan adil, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main? Mana? Tak ada. Yang ada berkelahi kerjanya, tak ada lain. Mana kesolehan kita dalam amal? Mana kesolehan kita dalam amal? Soleh itu kalau mic ini ada suara, mic yang soleh. Kalau mic mati, ini mic yang toleh. Mic yang tak soleh, kalau mati dia. Kalau soleh baru betul. Jadi, ini baru mic yang soleh, mic yang tak soleh. Sekarang mana orang kerja soleh kita hari ini? Ngurus negara, rasuah semuanya. Kerja di ofis, banyak curi tulang semuanya. Mana soleh kita? Kita baru soleh dalam ibadah, tak soleh dalam kerja. Kita baru soleh dalam zikir, tak soleh dalam berfikir. Kita hanya soleh dalam ibadah, tak soleh dalam khalifah. Ini amanah kemerdekaan. Kerana Allah akan tanya semua kepada kita sebetulnya. Kerana kewajiban kita menjadikan orang-orang yang soleh, yang bersungguh-sungguh. Maka qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahagialah orang beriman. Apa syaratnya? Satu, semuanya khusyuk, soleh akhirat. Kedua, 'anil lagwi mu'ridun. Segala sesuatu yang tidak berguna berpaling dia. Ini soleh. Tak ada hiburan, tak ada permainan, yang ada kerja keras, yang ada pengurusan yang betul.
Hari ini yang soleh dunia siapa? Yahudi. Saya berani cakap. Yang soleh dunia hari ini Yahudi. Anak Yahudi umur 18 tahun sudah memimpin dunia. Tengok Facebook. 18 tahun. Itu konsep Islam. Anak balik memimpin dunia. Nabi Muhammad datuk bandar Mekah zaman Nabi Ataf, namanya orang Taif, berumur 18 tahun. Dalam Islam 18 tahun sudah wajib jadi pemimpin. Itu baru soleh. Maka Yahudi, anak Yahudi sebelum dia memimpin, setiap cuti sekolah mereka masuk dalam sebuah training namanya Kibbutz Training Center. Di Israel ada 280 Kibbutz Training Center. Apa kata Yahudi dalam protokol of Zionism? Kami bangsa Yahudi akan bekerja sekuat tenaga. Dan kami akan menjadikan anak-anak muda bukan Yahudi akan sibuk dengan hiburan dan permainan. Kami bangsa Yahudi akan kerja sekuat tenaga dan kami akan menjadikan anak-anak bukan Yahudi sibuk dengan hiburan dan permainan. Mungkin pemimpin dunia? Mustahil. Sebelum kita merubah etik kita, merubah attitude kita, merubah karakter kita, tak akan mungkin. Kenapa? Karena kalau kita orang yang Allah akan memberikan kepada orang yang soleh dan tidak memberikan kepada orang yang zalim. Waktu Nabi Adam, waktu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu dijadikan imam, pemimpin oleh Nabi, oleh Allah. Karena dia Ibrahim berkalimatin fa'atammahunna. Ibrahim menjadikan diri dengan beberapa kalimat dan dia lulus, maka dia jadi pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, ay Allah bagaimana anak-anakku, la yanalu ahdiz zalimin. Anak-anak engkau takkan menerima amanah kepemimpinan kalau mereka zalim. Ya. Beda kan? Tadi bumi diwariskan orang yang soleh. Dan bumi takkan diberi kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Kalau bumi orang yang zalim, rusak dunia ini semuanya. Maka ada sebuah kitab paling baik bukunya, Mada Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, karangan Abul Hasan Ali An-Nadawi, ulama India. Apa kerugian dunia karena mundurnya umat Islam? Maksudnya, dunia hari ini kacau karena orang kafir memimpin. Orang kafir memimpin akan merusak dunia, pasti. Buktinya, kalau dia buat senjata, buatnya perang dulu, senjata laku, maka merusak dunia. Karena dia kapitalismenya, hawa nafsunya, itu pemimpin orang kafir. Maka dunia akan hancur karena orang kafir memimpin. Orang kafir memimpin karena mundurnya orang Islam. Orang kafir dapat memimpin karena orang Islam tak layak memimpin. Atau orang Islam layak memimpin, Allah akan berikan kepada orang Islam. Tengok, dari abad Madinah, Abbasiyah, Umayyah, Saljuk Mesir, Andalusia, Utsmaniyah, berapa abad. Ini orang-orang yang layak memimpin. Memang soleh dunia, soleh akhirat. Tingkat lain. Bagaimana waktu Umar diminta oleh Amr bin As dari Mesir, tolong kirimkan pasukan kepada kami. Umar kirim hanya 4 orang sahabat. Apa kata Umar? 4 orang ini sama dengan 4.000 askar. 4 orang sahabat Nabi, kata Umar, sama nilai dengan 4.000 askar. Kualiti sahabat. Kerjanya, hebatannya. Semua orang Islam pasukan komando zaman Nabi. Semua sahabat pasukan komando. Bukan orang biasa. Ini kita hanya besar. Maka pada waktu Utsmaniyah Andalusia hancur 1492, jatuhnya Andalusia, apa yang terjadi?
Orang kafir tahu kalau jatuh Andalusia akan muncullah semua kerajaan Islam yang lain. Pada waktu Andalusia jatuh 1492, ada namanya kerajaan Goa di India, kerajaan Aceh di Aceh, Melaka di Semenanjung, sampai ke Filipina ada. Ingat, 1492 semua Nusantara sudah ada kerajaan yang hebat. 1492. Maka Raja Ferdinand dan Isabella mengumpulkan semua askar, memberikan kapal kepada mereka. Kalian harus cari negeri-negeri Islam di luar daripada Andalusia, serang mereka, hancurkan mereka. Muncullah Vasco da Gama, segala macam menyerang kapal-kapal, masuk semua negeri Islam dengan alasan mencari rempah-rempah, bukan alasan yang adalah hancurkan semua kerajaan Islam di luar Andalusia. Karena kita menaklukkan Andalusia, jangan sampai muncul Andalusia kedua di Indonesia, di Malaka, sampai ke Filipina, sampai ke Raja Empat di Papua. Karena Filipina kerajaan Islam waktu itu yang terbesar. Maka akhirnya berubahlah, hancurlah Filipina pada Kristen semuanya, daripada bandar Pi Amanillah menjadi Manila. Penyerangan. Kenapa? Supaya orang Islam tidak dapat menguasai dunia. Biarkan mereka beribadah, jangan mengurus dunia. Itu poinnya. Biarkan mereka beribadah, biarkan mereka zikir, asal jangan jangan mengurus bumi. Kalau mengurus bumi jadi khalifah, kalau ibadah tak kisah. Tengok, karena kalau mereka tak jadi khalifah, kita jadi khalifah, kata orang kafir. Ini sunnatullah. Kebuatlah negeri-negeri Islam yang kau datangi, pisahkan agama dan pemerintahan, agama dan sistem ekonomi, agama, pisahkan semuanya. Sehingga hancurlah semua negeri-negeri Islam dijajah oleh Inggris, Belanda, Portugis. Apa tujuan mereka? Menghancurkan sistem Islam, meninggalkan sistem ibadah. Daripada 1511 di Malaka masuk Portugis sampai 1957 baru merdeka. Berapa abad? Abad 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 abad lebih. Sampai hari ini kita berada di bawah penjajahan sistem. Walaupun merdeka politik, sistem belum merdeka. Waktu Melaka dulu sistemnya merdeka. Perniagaan sistem Islam, politik sistem Islam, budaya Islam, sosial Islam, semua Islam. Dan negara kaya sekaya-kaya waktu itu. Melaka paling kaya, Siak paling kaya. Datang mereka menghancurkan negeri kita. Hanya satu, meninggalkan ibadah tanpa khalifah. Berzikir tanpa berfikir, beribadah tanpa bekerja. Kerana kita pisahkan. Kalau kita menyatunya, kita jadi khalifah Allah suruh, engkau sungguh-sungguh di mana. Maka Allah kata, ayah sabu alla yaqdir ali ahad. Engkau menyangka bahawasanya engkau mampu semua. Tak. Engkau menguasai duit, engkau bagi kesungguhan untuk menguasai semuanya. Kau bekerja keras. Kerana Allah berikan qadara, fahada, takdir, kudrah, kekuasaan. Orang Islam boleh menembus langit dan bumi. Ar-Rahman, kalau engkau mampu, hai jin, maksud tembuslah langit. Kita diberi kuasa Allah untuk mengurus alam sampai menembus langit. Ini kuasa. Kuasa. Tapi kita tak pakai. Engkau harus bekerja setengah. Contohlah kita hari ini memakai akal kita berapa peratus? Otak kita berapa peratus? Mana banyak memakai otak? Orang Jepun atau orang Melayu? Mungkin orang jual otak, orang yang laku otak kita, otak Melayu, otak Nusantara. Kenapa? Belum banyak dipakai. Otak Korea pakai banyak, otak Jepun pakai banyak, otak Melayu masih ori. Tak dipakai berfikir semaksimum mungkin. Kita
Kita belum jihad dalam akal, jihad dalam otak, jihad dalam berpikir, jihad dalam kerja, jihad dalam kekuatan. Kita belum jihad. Kalau orang Korea bekerja sampai berpeluh, kalau orang Melayu makan yang berpeluh. Kita ingin menguasai dunia, mustahil. Mustahil, kata-kata. Kalau berkuasa saling iri, hasad, dengki, berkelahi, itu je. Ada satu berkuasa yang iri, hasad, dengki, jatuhkan dia, rusakkan dia. Tengok, bukan ta'awan, bukan tolong menolong, bukan. Kalau orang kafir tolong menolong, kalau orang Islam hasad dan dengki, jatuh menjatuhkan. Itu soleh. Engkau pakai jubah tapi tipu orang. Kan? Karena kalau pakai jubah nipu lebih mudah daripada tak pakai jubah. Ini supaya kita faham di mana kita hari ini sebetulnya. Allah kata apabila kau kemampuan, yakul ahlaktu malalu bada, ingat, tapi ingat, jangan sampai kau sombong. Kerana apa yang kau buat Allah uji engkau dengan kesungguhan. Sedangkan hasil itu milik Allah. Jangan sampai engkau, kenapa kau buat tak ada hasil? Hasil milik Allah. Kerja untuk kewajiban engkau. Kerana kita banyak ingin cepat berjaya, cepat hebat, tak nak sungguh-sungguh. No? Penyakit kita ini orang Islam yang ingin dapat sesuatu yang cepat tanpa kerja cepat. Tak boleh, betul. Engkau aku bagi kekuasaan untuk bekerja. Silakan kerja, tapi takdir aku yang pegang. Dan ingat, kata Allah, apa? Ayah sabu alam yarahu ahad. Ini paling berat. Banyak orang menyangka waktu dia beri merdeka untuk bekerja ngurus bumi, dia sangka Allah tak melihat dia. Oh, tengok. Engkau beri merdeka, kekuasaan, kemampuan, kesempatan untuk mengurus bumi. Engkau lupa ada Allah menengok engkau. Ayah sabu alam yarau ahad. Engkau rasuah, zalim, tipu. Ada Allah menengok engkau. Ingat. Jangan sampai engkau salah memanage, salah mengurus, salah bekerja. Kerana engkau apa yang kau buat akan ada akibat tanggungjawab di akhirat nanti. Maka seorang pemimpin, dia boleh adil seorang pemimpin, satu hari adil pemimpin sama dengan ibadah 60 tahun. Keadilan seorang pemimpin sama dengan ibadah 60 tahun. Tapi kebalikannya, kezaliman seorang pemimpin, maksiat 60 tahun, tanggungjawab sendiri. Pahala khalifah sangat indah. Peniaga yang jujur bersama aku di sujud. Pemimpin yang ada bersama aku di sujud. Bersama Nabi, orang yang khalifah terbaik. Kerja yang keras. Tapi hanya kita lupa. Maka aku kata alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan bagi engkau dua mata, walisanan dan satu mulut, wasyafatain dan dua bibir. Tengok. Kenapa? Ini adalah media untuk berbuat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaka an mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan akal, apa kau pikirkan, kami tanya semua di akhirat nanti. Tengok. Kerana Allah telah memberikan petunjuk untuk hidup. Wa hadainahun najdain. Kami telah berikan petunjuk. Maka apa yang harus lakukan? Falaqtahamal aqabah. Maka engkau hidup dengan penuh pendakian. Hidup ini penuh pendakian. Kesulitan demi kesulitan. Tengok, Allah kata, falaqtahamal aqabah. Engkau nak kami tengok perjuangan engkau, kami tengok usaha engkau, kami tengok mana ikhtiar engkau. Memang hidup penuh perjuangan. Innal hayata aqidatun wa jihad.
kata Sokidan, hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan. Kita nak berjuang, kata guru kami, kalau hidup tak takut mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Hidup tak takut mati, berani hidup, berani mati. Hidup, kalau kau dah hidup, jangan takut mati. Kalau kau takut mati, jangan hidup. Hidup adalah bergerak. Kata Iqbal, seorang filosof, hidup ini bergerak. Siapa berhenti, dia mati. Siapa lambat, dia terlindas. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah kerja keras. Hidup adalah kesungguhan. Kerana Allah memang itu kepada kita. Maka para tamal akabah, hidup dengan pendakian-pendakian. Maka wa ma adraka mal aqabah, apa itu pendakian? Fakkur raqabah. Tengok. Fakkur raqabah. Bebaskan semua perbudakan hamba sahaya. Sistem budaya jahiliah, sistem individu, sistem ekonomi, sistem semua yang aqabah. Fakkur raqabah. Bebaskan semua manusia dari sistem penjajahan. Fakkur raqabah. Kerana manusia harus bebas daripada kemanusiaan, kepada kesetanannya, hawa nafsu, hanya pada Allah semata-mata. Ini tugas manusia. Memberikan kemerdekaan, memberikan keadilan, memberikan keadilan kepada manusia yang lain. Bebaskan mereka daripada segala macam keterbelakangan, daripada segala macam kemunduran, segala macam kemiskinan. Kewajiban kita yang punya kewajiban khalifah. Fakkur raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Berikan mereka makan pada waktu mereka dalam di kelaparan. Ekonomi. Kalau tadi bebas politik, bebas sistem, berikan mereka makan, pelayan pada masyarakat. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Yatiman za makrabah, orang yatim yang sangat dekat hubungan. Au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ini tugas, kewajiban melayani umat. Jadi merdeka untuk beribadah kepada Allah dan berkhidmah kepada manusia terlain. Merdeka untuk ibadah kepada Allah dan melayani khidmat kepada kemanusiaan. Kalau kita hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini konsep sangat penting sebetulnya. Dan kalau dah kita lakukan merdeka, sungguh-sungguh beribadah, beragama dengan Allah dan melayani kemanusiaan, ulaika ashabul maimanah. Merekalah orang yang kanan, mereka orang yang menang, mereka orang yang berjaya. Dunia dia dapat, akhirat dia selamat. Dunia dia dapat, akhirat dia selamat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina, orang yang kafir dengan ayat kami, yang melanggar perintah kami, baik perintah ibadah atau perintah kerja keras, hum ashabul mas'amah. Mereka orang kiri, mereka orang akan gagal, mereka orang tak berjaya. Ya. Tak berjaya akhirat kalau tak beriman kepada Allah. Tak berjaya dunia kalau tak kerja keras. Ya? Kafir amal, kafir akidah. Engkau tak kerja, kafir amal namanya. Engkau tak beriman, kafir akidah. Ya? Maka orang yang kafir, hum ashabul mas'amah. Mereka orang-orang yang kiri. Apa bagi mereka akibatnya? Alaihim narun muqsadah. Mereka akan dapat neraka di akhirat yang akan membakar mereka di akhirat nanti sebetulnya. Maka alhamdulillah kita telah merdeka 1957. Apa yang kita buat, tengok nanti di akhirat. Apakah kita sudah merdeka betul menggunakan waktu kita, kesempatan kita, tanah air kita, awak semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perintah Allah dan mencegah manusia daripada kemungkaran, mencegah manusia daripada kezaliman, atau belum? Semua adalah dengan dirinya masing-masing di depan Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ini negeri aku beri kepada engkau, kau halal mempergunakan apa saja, tapi ingat di depan Allah ayat sabu alam jaruat, Allah melihat engkau, maka i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah engkau, bekerjalah engkau. Allah akan melihat hasil kerja engkau, Nabi melihat hasil kerja engkau, dan orang beriman melihat hasil kerja engkau. Nah, konsep kita mempergunakan kesempatan hidup untuk beribadah dan berkhidmat kepada manusia bagi hamba Allah dan khilafah Allah di muka bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.